Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fakih dengan NIM 2310114210004 kelas A2 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu masalah sosial di lingkungan sekitar, yaitu masalah pencemaran sampah. Baik, langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Banjarmasin adalah kota terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Indonesia. Kota Banjarmasin dijuluki juga sebagai kota seribu sungai. Ini memiliki wilayah seluas 98,46 km persegi. Selain dijuluki sebagai kota seribu sungai, Banjarmasin juga disebut dengan kota Baiman, Barasih Wan Nyaman. Di Banjarmasin ini ada salah satu masalah sosial, yaitu masalah pencemaran sampah. Sampah masih menjadi persoalan yang sangat besar di kota Banjarmasin. Banyak sekali sampah-sampah yang berserakan, mau di perairan maupun di daratan. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin mencatat bahwa volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Banjarmasin yaitu 700.000 ton per hari. Dan itu cuma 30% tidak masuk ke TPA dan sebagian dibuang dengan sembarangan. Masalah sampah di lingkungan masyarakat dapat dikategorikan sebagai masalah sosial yang kompleks dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Masalah ini terkait dengan faktor budaya dan ekonomi serta memiliki dampak yang luas dan berkepanjangan. Oleh karena itu, masalah sampah ini dapat dianggap sebagai masalah sosial yang serius dan memerlukan perhatian kolektif dan solusi yang terintegrasi untuk mengatasinya. Jika permasalahan sampah tidak ditangani dan dikelola dengan baik, maka situasi ini akan berdampak pada kesehatan masyarakat seperti penyebaran penyakit yang dihasilkan dari timbunan sampah itu sendiri, pencemaran lingkungan baik udara maupun air, krisis sampah berkelanjutan, serta kerusakan estetika di mana-mana. Timbunan sampah dapat merusak keindahan lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat serta menurunkan daya tarik pada lingkungan tersebut. Nah, itu tadi teman-teman video singkat tentang masalah sosial pencemaran sampah di kota Banjarmasin. Nah, di sini saya ada foto-foto pencemaran sampah di lingkungan sekitar. Ternyata yang tercemar itu tidak hanya di daratan, tetapi di perairan pun juga ikut tercemar. Bahkan di sana terpampang sangat jelas spanduk dilarang membuang sampah sembarangan. Tetapi masyarakat masih saja membuang sampah sembarangan. Nah, jadi apa sih yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran sampah di lingkungan sekitar? Nah, berikut ini beberapa penyebab terjadinya pencemaran sampah di lingkungan sekitar. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Salah satu faktor utama terjadinya pencemaran sampah di lingkungan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan bersih dan membuang sampah pada tempatnya. Budaya membuang sampah sembarangan menjadi masalah serius karena sampah-sampah ini bisa tersebar dan mencemari lingkungan. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, kebutuhan akan barang dan konsumsi juga meningkat sehingga volume sampah yang dihasilkan juga bertambah. Yang ketiga, kebijakan dan penegakan hukum yang lemah. Kurangnya regulasi yang ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan. Kebijakan yang tidak konsisten atau kurang sanksi yang tegas bagi pelanggar membuat banyak orang tidak merasa perlu untuk membuang sampah dengan benar. Yang keempat, produksi dan penggunaan sampah plastik yang tinggi. Plastik adalah salah satu jenis sampah yang paling sulit terurai dan seringkali tidak dikelola dengan baik.
Penggunaan plastik yang berlebihan, terutama plastik sekali pakai, berkontribusi signifikan terhadap pencemaran lingkungan. Yang terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah seringkali rendah. Banyak program yang tidak berjalan dengan efektif karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam memilah, mendaur ulang, dan mengelola sampah mereka. Nah, setelah tadi menjelaskan beberapa penyebab terjadinya pencemaran sampah di lingkungan sekitar, adapun cara penanggulangan agar mengurangi pencemaran sampah di lingkungan sekitar, yaitu yang pertama, pengelolaan sampah yang efektif. Menerapkan sistem pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemisahan sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang sampah. Pemerintah daerah bisa menyediakan fasilitas pengumpulan sampah yang memadai dan mendukung infrastruktur daur ulang sampah. Yang kedua, mengurangi penggunaan sampah plastik. Seperti yang kita ketahui, sampah plastik ini sangat sulit sekali terurai. Jadi, kita bisa saja mengurangi sampah plastik ini dengan cara mempromosikan penggunaan tas belanja kain, botol minum yang dapat diisi ulang, dan mendorong penggunaan produk yang ramah terhadap lingkungan. Yang ketiga, peraturan dan penegakan hukum yang ketat. Menerapkan peraturan yang ketat terkait pembuangan sampah sembarangan dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Ini bisa saja mengurangi orang buat membuang sampah sembarangan karena hukumnya yang sangat ketat. Yang keempat, menggunakan program bank sampah. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program bank sampah di mana mereka bisa menukarkan sampah ini dengan uang atau barang lainnya yang berguna. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak negatif dari pencemaran sampah tersebut dengan program edukasi di sekolah, kampanye publik, dan media sosial bisa sangat efektif. Nah, itu tadi penjelasan tentang penyebab terjadinya masalah sosial pencemaran sampah di lingkungan sekitar beserta cara penanggulangannya. Saya harap teman-teman semua dapat memahami tentang masalah sosial pencemaran sampah di lingkungan sekitar. Mungkin cukup sampai di sini saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.